aslul dakwah, dakwah pokok Islam, aslul dakwah, pokok dakwah Islam itu adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, setiap orang Islam itu wajib ain, ya, fardu ain, itu mengenal atau memahami maknanya. Ya, tidak sekedar membaca syahadat selesai, tidak. Jadi ketika orang kafir mau masuk Islam, maka kita syahadatkan dulu kalau orang itu sudah paham maknanya. Tapi kalau belum, kita kasih pemahaman singkat, ya, bahwa Allah adalah Tuhan yang berhak disembah, tidak sama dengan makhluknya, dan tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Ya, seperti itu. Nah, itu sudah mencakup makna syahadat. Baru kemudian disyahadatkan. Tidak boleh diundur, tidak boleh ditunda-tunda, tidak boleh. Karena apa? Ini adalah sesuatu yang genting. Karena apa? Kita tidak tahu kapan kita meninggal atau orang kafir itu meninggal. Banyak sekali cerita-cerita zaman dahulu, dimulai dari zaman Rasulullah, orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat langsung meninggal. Banyak sekali. Bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwa ya Rasulullah, saya berperang lebih dulu atau masuk Islam terlebih dahulu. Rasulullah menjawab, masuk Islam terlebih dahulu. Maka langsung bersyahadat saat itu, baru berperang di medan perang dan akhirnya terbunuh. Berarti apa? Orang itu belum melakukan sholat, belum melakukan zakat, belum melakukan haji, belum melakukan puasa, belum sama sekali. Hanya apa? Berjihad fisabilillah. Berarti apa kata Rasulullah ketika melihat mayat, melihat jenazahnya sahabat ini? Orang ini, ya, amalnya sedikit tapi pahalanya luar biasa. Nah, apanya? Berarti apa? Surga sudah. Apa maksudnya, ya? Berarti orang yang tidak pernah sholat itu ada dua hukum. Ada dua perincian, bukan hukum, dua perincian. Jika orang itu tidak sholat dengan niat menyepelehkan atau istilahnya menghina hukum, bahwa mengatakan bahwa hukum sholat tidak wajib, maka dia dikafirkan. Tapi kalau ada orang yang tidak sholat, itu karena malas misalnya, maka orang itu tidak dikafirkan. Paham maksudnya? Jadi kalau orang itu tidak pernah sholat sama sekali, karena dia hanya malas, maka tetap muslim. Karena dia dari golongan orang muslim. Walaupun dari mukallaf sampai dia mau meninggal misalnya, kok nggak sholat misalnya, dia yakin bahwa sholat itu wajib. Tapi dia malas gitu loh maksudnya. Paham maksudnya? Maka tetap muslim. Nanti di akhirat ada dua kemungkinan. Apa? Diampuni atau diazab. Paham maksudnya? Tapi kalau orang ini, orang Islam ini, tidak sholat sama sekali sampai dia mati, tapi punya keyakinan bahwa sholat itu tidak wajib, maka orang ini kafir. Paham maksudnya? Jadi dia meninggal dalam keadaan kafir. Jadi tidak boleh kita sembarangan menghukumi yang sudah ditentukan oleh syariat. Perkara wajib ya sudah wajib, tidak boleh dihukumi yang selain wajib, tidak boleh. Bisa dipahami? Saya. Kemudian, berarti apa makna orang yang masuk Islam? Yaitu dengan mengucap kalimat syahadat saja, dengan mengetahui maknanya saja, itu sudah langsung masuk Islam. Begitu mudahnya. Keluar agama Islam juga mudah. Paham maksudnya? Orang yang mengucap kalimat syahadat, mudah toh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah. Tapi juga orang keluar dengan lisannya, keluar agama Islam juga mudah. Contohnya apa? Menghina Nabi. Mengatakan orang tuanya Nabi kafir. Karena dia sudah menghina orang Islam. Apalagi keluarganya Nabi. Ya kan?
Berarti apa? Orang yang berkeyakinan atau mengatakan orang yang mengatakan bahwa keluarganya Nabi atau orang tuanya Nabi itu kafir, maka dia kufur. Paham maksudnya? Ya. Ini lisan. Mudah toh. Masuk Islam juga mudah, keluar Islam juga mudah. Jadi gitu. Makanya nanti ada hukum riddah. Keluar dari agama Islam ada riddatul qauli atau kufur qauli, kufur fi'li, kufur i'tiqad. Kufur dengan ucapannya, kufur dengan perbuatannya, kufur dengan hatinya. Salah satu saja dia melakukan ini, dia sudah keluar dari agama Islam. Paham ya? Itu nanti kita pelajari di bab berikutnya.